Liburan kali ini, aku dan keluargaku memutuskan untuk mengunjungi rumah kakek di desa. Rumah kakek terletak di pinggiran desa, dikelilingi oleh hutan lebat dan ladang-ladang yang luas. Meskipun rumah itu terlihat tua dan menyeramkan, kami tetap bersemangat untuk menghabiskan waktu bersama kakek. Rumah kakek adalah rumah tradisional Jawa dengan arsitektur klasik. Ada halaman yang luas dengan tanaman-tanaman yang sudah tumbuh liar di sana-sini. Di belakang rumah, terdapat sumur tua yang sudah lama tidak digunakan. Kakek selalu memperingatkan kami untuk tidak mendekati sumur itu. Malam pertama di rumah kakek berjalan dengan tenang. Kami makan malam bersama, berbicara tentang kenangan masa lalu, dan tertawa bersama. Namun, saat malam semakin larut, suasana berubah menjadi lebih mencekam. Angin dingin berhembus dari jendela yang terbuka, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari arah sumur tua. Sekitar tengah malam, aku terbangun oleh suara tangisan yang memilukan. Suara itu berasal dari luar rumah, dekat dengan sumur tua. Rasa penasaran mendorongku untuk melihat keluar dari jendela kamarku. Di bawah sinar bulan, aku melihat sosok wanita berdiri di tepi sumur. Dia memakai daster merah, dan tubuhnya basah kuyup serta berlumuran darah. Aku terkejut dan langsung membangunkan ayah. Kami berdua melihat keluar jendela, namun sosok wanita itu sudah menghilang. Ayah mencoba meyakinkanku bahwa itu hanya bayangan atau ilusi mata. Namun, aku tahu apa yang aku lihat, dan perasaan takut mulai merayap di hatiku. Keesokan harinya, aku menceritakan apa yang aku lihat kepada kakek. Wajah kakek langsung berubah pucat. Dia kemudian menceritakan kisah tentang sumur tua di belakang rumah. Dulu, ada seorang wanita yang bunuh diri di sumur itu karena dikhianati oleh suaminya. Sejak saat itu, roh wanita itu sering muncul dan mengganggu penghuni rumah. Malam berikutnya, gangguan semakin menjadi-jadi. Saat kami sedang makan malam, suara tangisan wanita itu kembali terdengar. Kami semua terdiam dan saling memandang dengan ketakutan. Kakek memutuskan untuk mengunci semua pintu dan jendela, namun suara tangisan itu semakin mendekat. Kami hanya diterangi oleh cahaya lilin yang redup. Dalam kegelapan, aku bisa merasakan kehadiran sosok lain di ruangan itu. Aku melihat bayangan bergerak di sudut mata, dan suara langkah kaki terdengar mendekat. Kami semua berlari ke kamar masing-masing dan mengunci pintu. Aku duduk di sudut kamar, gemetar ketakutan. Suara tangisan dan langkah kaki masih terdengar di luar pintu. Aku berusaha menenangkan diri, tetapi bayangan sosok wanita itu terus terbayang di pikiranku. Pagi harinya, kami semua terlihat lelah dan cemas. Kakek memutuskan untuk mengundang seorang dukun untuk membantu mengusir roh jahat itu. Dukun itu tiba siang hari dan mulai melakukan ritual di sekitar sumur tua. Dia menaburkan garam dan bunga di sekitar sumur, serta membaca mantra-mantra. Namun, malam harinya, gangguan tetap terjadi. Sosok wanita itu muncul lagi, kali ini di dalam rumah. Dia berjalan dengan lambat, meninggalkan jejak air dan darah di lantai. Kami semua bersembunyi di kamar, mendengarkan suara langkah kaki yang semakin mendekat. Aku bisa mendengar suara napasnya yang berat dan terengah-engah. Ketika aku melihat melalui celah pintu, aku melihat sosoknya berdiri di luar kamar. Aku menahan napas, berharap dia tidak masuk ke dalam kamar. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka dengan keras. Sosok wanita itu masuk, mendekat ke tempat tidurku. Aku berteriak ketakutan, dan dalam sekejap, dia menghilang. Aku merasa tubuhku gemetar dan keringat dingin mengalir di punggungku. Malam itu, aku hampir tidak bisa tidur. Keesokan harinya, kami memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang wanita yang menghantui sumur tua. Kakek membawa kami ke rumah tetangga yang lebih tua, yang mungkin tahu lebih banyak tentang sejarah desa ini. Tetangga itu menceritakan bahwa wanita tersebut adalah istri dari seorang pemuda desa yang sangat dicintai, namun akhirnya dikhianati. Wanita itu sangat terpukul oleh pengkhianatan suaminya hingga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di sumur tua itu. Sejak saat itu, roh wanita tersebut sering muncul dan menuntut balas dendam.
Kami semakin merasa ngeri mendengar cerita tersebut, namun setidaknya kami tahu asal-usulnya. Malam itu, kami berdoa bersama dan berharap gangguan itu tidak lagi terjadi. Namun, seperti malam-malam sebelumnya, suara tangisan kembali terdengar. Kali ini, suara itu terdengar lebih dekat dan lebih jelas. Kami semua berkumpul di ruang tengah, saling menggenggam tangan dengan erat. Saat kami berkumpul, tiba-tiba pintu belakang terbuka dengan sendirinya. Sosok wanita itu masuk dengan perlahan, tubuhnya masih basah dan berlumuran darah. Dia menatap kami dengan tatapan penuh dendam. Kami semua terpaku di tempat, tidak bisa bergerak karena rasa takut yang begitu besar. Sosok itu berjalan mendekati kami, dan aku bisa merasakan udara di sekitarnya menjadi dingin. Dia berhenti di depan kakek dan menatapnya dengan tajam. Kakek mencoba berbicara dengannya, meminta maaf dan memohon agar dia pergi, namun sosok itu tidak menjawab. Tiba-tiba, dia menghilang begitu saja, meninggalkan kami dalam kebingungan dan ketakutan. Kami berusaha mencari cara untuk menghentikan gangguan ini. Kakek mengusulkan untuk mengadakan ritual penyucian di sumur tua, berharap bisa menenangkan roh wanita itu. Keesokan harinya, kami mengundang dukun lain yang lebih terkenal di desa. Dukun itu membawa peralatan lengkap dan mulai melakukan ritual di sumur tua. Dia berdoa, membakar kemenyan, dan menaburkan bunga-bunga di dalam sumur. Kami semua berharap ritual ini bisa berhasil. Malam harinya, suasana terasa lebih tenang. Kami semua mencoba tidur dengan tenang, namun tetap waspada. Hingga tengah malam, tidak ada gangguan yang terjadi. Kami mulai merasa lega dan berpikir bahwa mungkin ritual itu berhasil. Namun, sekitar pukul 3 pagi, aku terbangun oleh suara ketukan di jendela kamarku. Ketika aku membuka mata, aku melihat sosok wanita itu berdiri di luar jendela, menatapku dengan mata kosongnya. Dia mengetuk jendela dengan pelan, namun suara itu terasa sangat mengganggu. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya bisa berdoa dalam hati, berharap dia pergi. Setelah beberapa menit, suara ketukan itu berhenti, dan sosok wanita itu menghilang. Aku merasa lega, namun tetap tidak bisa tidur lagi. Pagi harinya, kami semua merasa lelah dan kehabisan akal. Kakek akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah selama beberapa waktu. Kami semua setuju, dan segera mengemasi barang-barang kami. Kami meninggalkan rumah kakek dengan perasaan campur aduk, antara lega dan sedih. Meski jauh dari rumah kakek, ingatan tentang sosok wanita bergaun merah itu terus menghantui kami. Kami berharap suatu hari nanti, roh wanita itu bisa menemukan kedamaian dan berhenti mengganggu. Sampai saat itu, kami berjanji untuk tidak kembali ke rumah kakek tanpa persiapan yang lebih matang.